نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan segala karunia dan nikmatnya. Semoga dengan karunia dan nikmatnya senantiasa mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan pula kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari kegelapan menuju cahaya ilahi. Kami sebagai khatib berwasiat untuk diri sendiri dan seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan motivasi beribadah dan ketaatan dalam rangka menggapai cinta kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izin khatib ingin menyampaikan tema janganlah menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Salah satu dari sekian banyak penyakit rohani yang perlu kita singkirkan jauh-jauh adalah sifat sombong atau takabur, atau pada zaman sekarang populer dengan istilah arogansi, yakni menganggap dirinya paling benar dan paling mulia sehingga selalu merendahkan orang lain. Bagi mereka yang mempunyai sifat itu, Allah tidak akan menurunkan taufik, hidayah dan inayah pada orang tersebut. Karena secara tidak langsung mereka sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalu ala kulli affakin asim. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syaitan. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin asim. Mereka turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman Nabi Musa ada kisah-kisah raja-raja sombong, ilmuwan sombong, hartawan sombong, juga ahli kitab.
ahli kitab yang sombong. Bisa dikatakan mereka adalah manusia-manusia yang buat kita jadikan contoh perilakunya pada saat itu untuk saat ini, karena Al-Quran hidup, Al-Quran berlaku hingga saat ini, yaitu adalah Firhakos, Fir'aun, Haman, Korun, Samiri. Sifat-sifat Fir'aun yang menuhankan dirinya dan lebih baik daripada orang lain. Sifat-sifat Haman adalah seorang intelektual yang menganggap dirinya paling hebat. Dia mengatakan bahwa tidak ada lagi orang yang hebat seperti aku. Aku ilmunya paling tinggi, mungkin sudah di atas profesor. Siapakah Korun? Korun itu adalah manusia yang tidak pernah tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hadis yang menyatakan yaskurunas walam yaskurullah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya mereka itu tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Fir'aun, Korun sangat congkak dengan kesombongannya dan tidak mau berinfak sedekah dan tidak akan memberikan harta yang didapat kecuali untuk keangkuhan, dan dia mengklaim bahwa dirinya paling kaya. Dan sampai saat ini juga harta Korun itu masih kita dengar. Siapakah Haman? Haman adalah, siapakah Samiri? Samiri adalah seorang alim ulama. Waktu pada zaman Nabi Nabi Musa, dia sangat sombong dan dia ahli kitab. Dia menyatakan bahwa akulah yang paling mengerti ilmu agama. Tapi Allah mengazabnya. Fir'aun diazab dengan Allah adalah menenggelamkan ke dasar lautan karena kesombongan, kesyirikan, dan menuhankan dirinya sebagai Tuhan. Haman dengan sombong dan congkaknya, dia bikin bangunan. Sampai saat ini masih kita bisa melihat piramida atau piramid bangunan yang di Mesir. Dia bikin setinggi itu, lebih tinggi lagi. Ingin melihat Tuhannya Musa. Itulah Haman. Dia bikin bangunan setinggi-tingginya sampai dia ingin mau menyentuh langit. Tapi apa? Dia matinya disambar petir. Allah murka dengan keangkuhan dan kesombongan intelektualnya. Maka dari itu kita mentadabburkan Quran, mawas diri untuk senantiasa semua yang diberikan kepada kita tidak lain itu adalah Allah yang memberikan. Karena sejatinya manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Lihat si Korun ditenggelamkan di bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking kayanya, saking kikirnya, dan tidak mau membayar infak, sedekah atau zakat. Allah benci. Allah tenggelamkan dia dan masukkan ke dalam bumi. Dan siapakah Haman atau Samiri? Samiri adalah orang yang ahli kitab, yang membanggakan dirinya paling soleh, paling benar. Sampai sekarang Samiri matinya ditelan masa. Kita tidak tahu keberadaannya. Maka dari itu
apapun yang diperbuat, baik itu jahat, baik itu buruk, tapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di Al-Quran surat Hud, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Yang artinya adalah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan sedikit pun. Kasih sayang Allah tidak memandang baik dia syirik kepada Allah, baik dia tidak sholat kepada Allah. Allah berikan, tidak pandang bulu, karena semua manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Tapi manusia-manusia yang diberikan kekayaan di dunia, keahlian di dunia yang lebih dan melampaui batas, ingat, Allah juga berfirman di surat Hud di ayat 16 yang berbunyi, Ulaikal ladzina laisa lahum fi al-akhirati illa an-nur wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Tergantung pilihan kita hidup di dunia, mau selamat di dunia wal akhirah atau hanya di dunia. Allah berikan pilihan hidup kita di dunia, Allah berikan sangat sempurna. Makanya kalau ada yang bilang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu adalah benar adanya. Tergantung manusia itu sendiri, mau sungguh-sungguh atau tidak. Fal ya'mal amalan solihah, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan Allah berikan. Dan sia-sialah di sana apa yang telah usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Itulah gambaran orang-orang yang tidak mau bertobat atas kesalahan yang pernah diperbuatnya. Untuk itu kita sangat berterima kasih dan beruntung sekali kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang Allah turunkan wahyu kitab Al-Quran kepada beliau, agar setelah beliau wafat kita sebagai umatnya bisa membacanya, bisa memahaminya, bisa mengartikan, menghafal dan mentadaburkannya. Karena kita meyakini dan mempercayai Al-Quran sebagai petunjuk manusia, hudal linas sebagai cahaya dalam kegelapan, nuron. Marilah kita rapatkan sabbarsan kita supaya kita tidak terhasat oleh jin setan iblis, karena jin setan iblis adalah makhluk yang tidak rela umat manusia, khususnya umat Rasulullah SAW, atau dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW masuk ke surganya Allah Ta'ala dengan sholat berjamaah di masjid,
agar setan tidak telah mengganggu kita dengan bisikan kenikmatan yang semu. Dan Allah berfirman di dalam masjid, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan dia percaya pada hari akhir, wa aqama shalah wa ata zakat, dan dia mendirikan salat serta membayar zakat, walam yasha ilallahi fa'asa, dan mereka tidak takut dengan apapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, ulaika ayyakunu minal muhtadin, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bacalah Al-Quran yang telah diturunkan oleh Rabbmu. Laksanakan salat sesungguhnya. Salat mempercegah perbuatan keji dan munkar. Wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Allah akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang salat, baik salat berjamaah di masjid, baik salat berjamaah di rumah, baik orang-orang yang telah mendirikan salat-salat malam mereka dan menginfakkan sebagian hartanya, dan mereka tidak takut dengan apapun kecuali dengan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khotbah singkat ini agar kita dapat memetik pelajaran dari Al-Qur'anul Karim yang kita baca, yang kita dengar. Semoga menjadi tolak ukur kita dalam kehidupan dunia. Allah memberikan apa yang kita mau. Kekayaan silahkan, intelektual silahkan, kerajaan silahkan, tapi Allah hanya berpesan kepada orang-orang yang ingin takut kepada azab Allah, karena azab itu adalah nyata. Dan Allah mengatakan, walam yasya'ilallah, jangan takut kepada apapun kecuali kepadaku. Barakallahu la wa lakum fi Qur'anil azim, wa nafiyati wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawlan hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina